Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian masih tetap semangat belajar di rumah ya. Sebelum kita belajar, Ibu mau mengingatkan kalian tentang 3M. Perhatikan video 3M berikut ya. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Baiklah, itulah tadi video tentang 3M. Tetap perhatikan dan ingat 3M ya di masa pandemi ini di rumah anak-anak. Sekarang kita masuk ke materi. Pelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat bagian-bagian tumbuhan, misalnya pisang, manfaat batangnya untuk apa, manfaat daunnya untuk apa, dan lain-lain. Keadaan alam sekitar dan manfaatnya bagi tanaman, misalnya di daerah tanaman padi hanya bisa tumbuh di daerah yang keadaan alamnya seperti apa. Kemarin juga kita telah belajar tentang membuat pertanyaan-pertanyaan dari bacaan, belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tanaman. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang membuat pertanyaan wawancara, seperti membuat pertanyaan materi kemarin tentang manfaat tumbuhan, keadaan alam, hak dan kewajiban. Kita akan melakukan wawancara tentang hal tersebut. Jadi sekarang sebelum membuat wawancara, pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat pertanyaan. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan ada 7, yaitu pertama, pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya pembahasannya mengenai tumbuhan, jadi pertanyaannya harus sesuai, pertanyaan tentang tumbuhan. Kemudian kedua, hal yang ditanyakan fokus dan tepat sasaran. Jadi pertanyaan tidak boleh melenceng dari topiknya, harus tepat dengan topiknya, itu tentang tumbuhan. Ketiga, pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Jadi pertanyaannya itu berupa pertanyaan yang hal-hal yang tidak kita ketahui, sehingga setelah bertanya wawancara kita mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Keempat, jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak. Jadi pertanyaannya itu jawabannya tidak iya, tidak, bukan tidak. Jadi pertanyaannya harus menjurus kepada jawaban yang panjang, bukan jawabannya iya tidak. Misalnya contohnya, apakah sudah makan? Iya, tidak boleh pertanyaannya seperti itu. Pertanyaannya misalnya contohnya, bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar? Jadi jawabannya panjang. Selanjutnya nomor 5, yaitu pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lainnya saling mendukung, jadi harus saling berhubungan. 6, kalimat tanya diawali dengan kata tanya, misalnya apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi harus ada kalimat tanya di awal pertanyaan yang anak-anak perhatikan. Kemudian ketujuh, kalimat tanya disusun sesuai ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa pasir sini. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara ada 5, silakan dibaca di buku ya, atau silakan diperhatikan. Ini 5 halnya dalam sebelum wawancara. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara ada 8, silakan dibaca dan perhatikan ya anak-anak. Selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan setelah wawancara ada 3, silakan dibaca ya dan dipraktekkan. Selanjutnya tugas kalian yang pertama itu kalian memilih topik dulu. Ibu memilihkan ada 5 topik, kalian terserah mau memilih topik yang mana dari 5 topik tersebut. Kemudian setelah itu membuat 4 pertanyaan dari topik yang kalian buat. Setelah membuat pertanyaan, silakan kalian mewawancarai bapak, ibu, kakak, adik, atau siapa yang ada di rumah. Kegiatan wawancaranya divideokan ya, dan pertanyaan-pertanyaannya ditulis dalam buku tugas, kemudian dikirim ke Google Classroom. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan.